Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 7 termodinamika. Kita fokuskan pada materi hukum Boyle. Materi ini sesuai dengan buku paket pada kurikulum Merdeka halaman 177 sampai 178 untuk siswa kelas 11 SMA. Hukum Boyle. Robert Boyle, seorang fisikawan Irlandia, mempelajari hubungan antara tekanan P dan volume V dari gas yang dibatasi pada keadaan tertentu. Kita perhatikan gambar 7.6. Perhatikan skema percobaan dari Boyle. Perhatikan suhu, volume, tekanan, dan jumlah partikel atau jumlah mol. Apa yang dapat kalian simpulkan tentang hubungan antara tekanan P, volume, suhu, dan jumlah mol? Hukum-hukum yang membahas tentang gas ideal, salah satunya adalah hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan, pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Untuk lebih jelasnya perhatikan simulasi berikut. Pada proses ini, suhu gas dijaga konstan. Perhatikan grafik hubungan antara volume dan tekanan gas. Saat volume gas diturunkan, tekanan gas menjadi naik. Dan, saat volume gas dinaikkan, tekanan gas menjadi turun. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum Boyle yang menyatakan, pada suhu tetap, tekanan gas di dalam ruang tertutup berbanding terbalik dengan volumenya. Secara matematis, hukum Boyle dapat ditulis sebagai berikut. Penerapan hukum Boyle, kita perhatikan berikut ini. Ini adalah salah satu penerapan hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan bahwa hasil kali antara tekanan dan volume adalah suatu bilangan konstan pada suhu dan jumlah mol tetap, atau bisa dituliskan sebagai berikut. P, tekanan, dikali volume sama dengan konstan. Karena sama dengan konstan, sehingga berlaku P1 dikali V1 sama dengan P2 dikali V2. Aktivitas 7.1. Buatlah paru-paru dengan merujuk pada gambar 7.7. Pikirkan alat dan bahan yang digunakan serta cara pembuatannya. Jelaskan cara kerja paru-paru ketika bernafas dengan menggunakan hukum Boyle.
Tahukah kalian, pada saat inspirasi tekanan dalam alveoli lebih kecil daripada tekanan atmosfer, sedangkan pada saat ekspirasi tekanan dalam alveoli lebih besar daripada tekanan atmosfer. Besarnya tekanan dalam alveoli dapat bervariasi. Kita perhatikan animasi pernafasan pada paru-paru. Pada saat kamu bernafas, berlangsung dua mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau disebut juga dengan ekshalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru. Pada saat melakukan mekanisme pernafasan, terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut. Ini disebut dengan pernafasan perut. Pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Demikian materi hukum Boyle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.